Hai guys, tidak terasa bulan depan kita akan memilih capres dan cawapres yang saat ini sedang kampanye. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang punya pilihan akan memilih siapa, atau mungkin juga ada yang belum, ya masih menunggu sampai mungkin hari H sebelum menentukan pilihan. Tentu banyak parameter ya, masing-masing dari kita punya suatu hal ya, favoritisme ketika memilih capres. Entah itu ada kadang-kadang mungkin pernah kenal, ya kan, ada yang terkait dengan gagasannya, intelektualitasnya, pengalamannya, ya, ataupun yang lainnya, ya. Namun kalau kita lebih menyoroti mengenai capres yang anti korupsi. Apa itu capres anti korupsi? Capres anti korupsi kalau pertama dilihat dari rekam jejaknya, ya, selama ini dia memperjuangkan pemberantasan korupsi atau tidak, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana anti korupsi menjadi visi misi dia, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana pemberantasan korupsi itu menjadi fokus, ya, terutama bagaimana memperkuat KPK. Yang keempat, bagaimana tekad mereka untuk, ya, memperkuat atau membuat, ya, legislasi, ya, terkait dengan anti korupsi, supaya koruptor dihukum berat, supaya koruptor dijerahkan, supaya koruptor dimiskinkan. Karena memang presiden nanti tidak akan bisa ya melakukan intervensi kepada penegak hukum, ya, bukan hanya KPK tapi juga kepolisian dan kejaksaan. Tapi sebagai panglima dalam pemberantasan korupsi harus bertanggung jawab, ya, terkait dengan regulasi, ya, supaya para penegak hukum bisa menangani kasus korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa ini secara cepat, tuntas, ya, mampu untuk mengembalikan aset, mengembalikan kerugian negara yang dikorupsi. Jadi sebenarnya nggak banyak ya kalau kita bicara tentang capres anti korupsi. Nah sekarang apakah di antara tiga ini teman-teman punya pilihan atau tidak? Ya terserah teman-teman. Sekali lagi bahwa isu pasti banyak, kemudian presiden pasti juga banyak prioritas, tetapi anti korupsi juga sangat penting. Karena anti korupsi akan berhubungan dengan investasi, berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan sosial politik, ya, berhubungan dengan yang lainnya. Karena kalau misalnya masih ada korupsi, pembangunan pasti nggak akan jalan, ya, kesenjangan sosial makin ada, dan ekonomi pasti menurun, dan investor pun juga nggak akan mau masuk ke Indonesia. Demikian, salam anti korupsi.